Pagi yang hening di sebuah desa kecil. Matahari baru saja menyelinap malu-malu dari balik pepohonan, dan angin pagi menyapa dengan lembut lewat celah-celah jendela kayu. Di sudut rumah yang sederhana, seorang kakek duduk di kursi rotan kesayangannya, memegang cangkir teh hangat dengan tangan yang mulai bergetar dimakan usia. Wajahnya tenang, matanya menerawang jauh ke hamparan sawah yang menguning. Di hadapannya, cangkir teh yang tampak biasa, tapi siapa sangka, justru di balik kebiasaan sederhana itu, diam-diam tersembunyi bahaya yang tidak pernah ia pikirkan. Banyak lansia seperti beliau yang merasa teh adalah bagian dari kehidupan. Pagi tanpa teh terasa hambar, seperti hari yang tak lengkap. Tapi, sahabat sehat, pernahkah kita bertanya, apakah cara kita menikmati teh selama ini sudah benar? Apakah mungkin, kebiasaan kecil yang terlihat menyejukkan ini, justru menyimpan kesalahan yang bisa memperburuk kesehatan tubuh kita, terutama setelah menginjak usia 60 tahun? Minum teh memang menenangkan. Tapi tidak semua cara minum teh aman untuk lansia. Ada 5 kesalahan yang sering sekali dilakukan tanpa disadari. Kesalahan yang tidak langsung terasa akibatnya, tapi perlahan-lahan menggerogoti kekuatan tubuh, merusak organ dalam, dan bahkan bisa mengganggu efektivitas obat-obatan yang kita konsumsi. Dan inilah yang sering membuat banyak lansia merasa tubuhnya lemas, lambungnya perih, tidurnya tidak nyenyak, padahal merasa tidak melakukan hal yang salah. Semua terasa normal. Semua terasa seperti rutinitas. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena kesalahan kecil yang diulang setiap hari, bisa menjadi racun yang pelan-pelan memperburuk kualitas hidup. Sebagai sahabat sehat yang peduli dengan umur panjang dan kesehatan tubuh di usia senja, kita perlu lebih waspada. Kita harus membuka mata bahwa tidak semua teh itu baik, dan tidak semua waktu cocok untuk menikmatinya. Kita perlu belajar kembali bagaimana teh bisa menjadi sahabat tubuh, bukan musuh yang merayap diam-diam. Teh bukanlah lawan. Justru teh bisa menjadi penolong, jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Tapi cara yang salah bisa berujung panjang. Dan di usia 60, 70, hingga 80 tahun, tubuh kita tidak lagi setangguh dulu. Setiap keputusan kecil seperti kapan minum teh, seberapa manis, hingga apakah kita sudah makan sebelum meneguknya, itu semua menentukan. Nah, sekarang waktunya kita bahas satu persatu 5 kesalahan paling umum dalam minum teh yang sering dilakukan para lansia. Dan kita mulai dari satu kebiasaan yang kelihatannya wajar, tapi sebenarnya sangat berisiko bagi lambung dan sistem pencernaan. Bayangkan tubuh yang baru bangun tidur. Organ-organ di dalam belum sepenuhnya aktif. Lambung masih dalam keadaan kosong. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari kita langsung menyeduh teh dan meneguknya dengan tenang. Seolah-olah itu penyegar terbaik di pagi hari. Padahal, di balik tegukan hangat itu, ada pukulan keras ke dalam lambung yang belum siap menerima asupan. Sahabat sehat, minum teh saat perut kosong adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan lansia. Teh memang menenangkan, aromanya harum, dan rasanya familiar. Tapi tubuh kita, terutama sistem pencernaan, punya ritme dan aturan yang harus dihormati. Ketika perut kosong, asam lambung sedang dalam posisi aktif. Lalu kita siram dengan teh, terutama teh yang mengandung tanin tinggi, efeknya bisa sangat tidak bersahabat. Tanin adalah senyawa alami dalam teh yang punya karakter kuat. Saat masuk ke lambung yang kosong, tanin akan meningkatkan kadar keasaman dan bisa memicu iritasi lambung. Inilah yang menjadi penyebab kenapa banyak lansia mengeluh perut terasa mual, perih, bahkan nyeri di ulu hati setelah minum teh pagi-pagi. Mereka kira itu gejala biasa, tapi nyatanya, itu alarm dari tubuh. Kebiasaan ini makin berbahaya kalau sudah ada riwayat MAC atau GERD. Tanpa disadari, kita memancing peradangan yang bisa merembet ke gangguan lambung kronis. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa mengonsumsi teh saat perut kosong dalam jangka panjang bisa menurunkan penyerapan zat besi, menyebabkan anemia, dan memperburuk metabolisme tubuh yang sudah melambat di usia lanjut. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari kita yang menjadikan teh sebagai pengganti sarapan. Ini adalah kesalahan besar. Teh tidak memberikan energi seperti makanan. Ia tidak mengandung kalori yang cukup untuk mendukung aktivitas pagi. Akibatnya, lansia jadi lemas, tidak bertenaga, padahal hari baru saja dimulai. Daya tahan tubuh bisa menurun, dan mood pun ikut terbawa lesu. Beberapa lansia bahkan punya kebiasaan minum teh sebelum mengonsumsi obat. Ini sangat berisiko. Lambung yang belum diberi alas makanan akan lebih mudah bereaksi negatif terhadap kandungan teh maupun efek samping dari obat yang masuk setelahnya. Reaksi ini tidak selalu langsung terasa, tapi jika diulang terus-menerus,
hasil akhirnya bisa jadi penurunan fungsi lambung secara permanen. Lalu, bagaimana sebaiknya? Sederhana. Mulailah hari dengan seteguk air putih hangat. Biarkan lambung terbangun perlahan. Setelah itu, makanlah sesuatu yang ringan seperti roti gandum, pisang, atau bubur. Baru setelah itu, jika memang ingin minum teh, silakan. Tapi pastikan tidak dalam kondisi perut kosong. Biarkan teh menjadi pelengkap yang menenangkan, bukan pemicu masalah. Kesadaran kecil seperti ini bisa jadi pembeda besar. Di usia 60 tahun ke atas, keputusan sehari-hari seperti ini bukan hal remeh. Sekali salah langkah, efeknya bisa panjang. Tapi kalau kita tahu cara yang tepat, justru teh bisa jadi sahabat untuk jaga kesehatan, bantu relaksasi, dan memberi momen tenang di tengah usia yang makin matang. Namun kesalahan tidak berhenti di sini. Setelah perut diisi, banyak yang berpikir bahwa teh manis bisa jadi penambah energi. Tapi benarkah menambahkan gula ke dalam teh adalah pilihan bijak bagi lansia? Setelah perut terisi dan tubuh mulai terasa hangat, banyak dari kita mengira teh manis adalah pilihan yang tepat untuk menambah energi. Aroma tehnya menenangkan, dan rasa manisnya seperti membawa kebahagiaan kecil di pagi hari. Tapi sahabat sehat, ada pertanyaan penting yang jarang ditanyakan. Apakah manis itu benar-benar baik, terutama untuk tubuh lansia? Faktanya, menambahkan terlalu banyak gula ke dalam teh adalah kesalahan serius yang sering diabaikan. Gula memang membuat teh terasa lebih nikmat, tapi bagi tubuh yang telah melewati usia 60 tahun, tambahan gula yang tampaknya sepele bisa menjadi pemicu berbagai penyakit kronis. Yang lebih gawat lagi, efeknya tidak langsung terasa. Dia datang diam-diam dan merusak secara perlahan. Lansia memiliki sistem metabolisme yang melambat. Tubuh sudah tidak seefisien dulu dalam mengolah glukosa. Ketika gula berlebihan masuk lewat teh yang dikonsumsi setiap hari, maka perlahan-lahan kadar gula darah pun naik tanpa disadari. Awalnya hanya merasa sering haus, cepat lapar, atau mudah lelah. Tapi lambat laun, tubuh mulai menunjukkan gejala yang lebih serius, seperti gangguan penglihatan, kesemutan di ujung kaki, hingga luka yang sulit sembuh. Semua itu bisa menjadi pertanda awal dari diabetes. 1 cangkir teh manis setiap pagi. Kedengarannya tidak berbahaya. Tapi coba bayangkan jika kebiasaan itu dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Gula terus menumpuk. Risiko meningkat. Dan parahnya, banyak yang merasa aman karena tidak makan kue, tidak minum soda. Padahal gulanya justru datang dari cangkir teh yang diminum setiap hari dengan anggapan sebagai minuman sehat. Bukan cuma diabetes. Konsumsi gula berlebihan juga bisa mempercepat proses penuaan sel. Kulit menjadi lebih cepat keriput, sendi terasa kaku, dan energi menurun drastis. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa asupan gula berlebih memperburuk fungsi otak, mempercepat risiko demensia, dan mengganggu daya ingat. Bagi lansia, ini adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Dan ada satu lagi hal yang sering terjadi. Ketika teh manis menjadi bagian dari rutinitas, lidah kita menjadi terbiasa dengan rasa manis. Akibatnya, teh pahit atau teh tawar terasa tidak enak. Ini yang membuat banyak lansia kesulitan beralih. Padahal sebenarnya, teh tanpa gula punya manfaat jauh lebih besar, tanpa membebani tubuh, tanpa memicu lonjakan gula darah, dan tetap memberikan sensasi menenangkan. Bagi sahabat sehat yang sudah terlanjur terbiasa dengan teh manis, perubahan ini mungkin terasa sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Awali dengan mengurangi takaran gula sedikit demi sedikit. Biasakan lidah untuk mengenal rasa alami dari daun teh. Dalam beberapa minggu, tubuh akan mulai beradaptasi. Dan Anda akan merasakan sendiri, tubuh terasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Teh sejatinya adalah anugerah alam yang menyehatkan. Tapi ketika kita mencampurnya dengan terlalu banyak gula, maka manfaat itu berubah menjadi ancaman. Kesalahan kecil yang dilakukan berulang bisa menghancurkan sistem tubuh yang sudah rapuh di usia senja. Namun tantangan tak berhenti sampai di situ. Karena banyak juga dari kita yang punya kebiasaan lain yang tidak kalah berbahaya. Minum teh sesaat setelah mengonsumsi obat. Dan inilah yang seringkali menyebabkan obat tidak bekerja maksimal, bahkan bisa bereaksi negatif di dalam tubuh. Setelah bicara soal gula, mari kita bicara satu kebiasaan yang lebih tersembunyi, tapi efeknya sangat serius bagi kesehatan lansia. Banyak dari kita terbiasa minum teh setelah makan, dan kadang setelah minum obat. Alasannya sederhana, agar mulut tidak terasa pahit, atau hanya karena sudah terbiasa. Tapi, sahabat sehat,
Kebiasaan ini bisa membuat seluruh manfaat obat hilang begitu saja. Bahkan lebih parah, bisa memunculkan efek samping yang membahayakan. Teh, terutama teh hitam dan teh hijau, mengandung senyawa aktif seperti tanin dan kafein. Senyawa-senyawa ini dapat mengganggu penyerapan obat-obatan tertentu dalam tubuh. Misalnya, saat Anda minum obat yang mengandung zat besi atau kalsium, lalu tak lama kemudian menyesap teh, apa yang terjadi? Tanin dalam teh akan mengikat mineral tersebut dan membuangnya lewat pencernaan, bukan membiarkannya diserap tubuh. Artinya, tubuh tidak mendapatkan manfaat dari obat yang telah Anda minum. Hal ini tidak hanya berlaku pada suplemen. Obat tekanan darah, obat jantung, bahkan obat pengencer darah juga bisa terpengaruh oleh kandungan dalam teh. Apalagi di usia 60, 70, atau 80 tahun, di mana mayoritas lansia sudah rutin konsumsi berbagai jenis obat setiap hari. Tanpa disadari, teh yang tampak tidak berbahaya justru mengacaukan kerja obat yang mestinya menjaga tubuh tetap stabil. Ada juga reaksi interaksi yang lebih ekstrim. Beberapa jenis teh bisa meningkatkan risiko efek samping dari obat tertentu. Teh hijau, misalnya, dapat meningkatkan metabolisme obat tertentu di hati. Akibatnya, obat bisa dicerna terlalu cepat sebelum sempat memberikan manfaat, atau sebaliknya, tertahan terlalu lama dan menyebabkan penumpukan yang berbahaya. Yang jadi masalah adalah mayoritas lansia tidak diberitahu soal ini. Bahkan banyak dokter yang tidak sempat menjelaskan bahwa waktu dan jenis minuman saat mengonsumsi obat itu sangat krusial. Maka tak heran jika banyak lansia merasa, kok obatnya tidak mempan ya? Padahal yang jadi masalah bukan obatnya, tapi apa yang diminum bersamaan dengan obat itu. Idealnya, obat diminum dengan air putih. Bukan teh, bukan kopi, apalagi jus yang manis. Air putih adalah medium netral yang tidak mengganggu penyerapan atau kerja zat aktif dalam obat. Dan jika memang ingin minum teh, beri jeda waktu setidaknya 1 jam setelah minum obat. Dengan cara itu, tubuh punya waktu untuk menyerap obat secara optimal sebelum teh masuk dan melakukan perannya. Sahabat sehat, satu hal yang perlu diingat, tubuh lansia tidak sefleksibel dulu. Dulu saat masih muda, mungkin kesalahan seperti ini bisa diatasi cepat oleh tubuh. Tapi sekarang, kesalahan kecil bisa membawa dampak besar. Dan ketika tubuh tidak merespons obat dengan baik, bukan hanya keseimbangan tubuh yang terganggu, tapi kualitas hidup juga ikut menurun. Kita tidak bisa mengandalkan obat saja, tapi juga cara mengonsumsi obat tersebut. Dan teh, yang seharusnya menjadi teman, bisa berubah menjadi penghalang, jika dikonsumsi tidak pada waktu dan cara yang tepat. Dan belum selesai, karena masih ada satu lagi kebiasaan minum teh yang tampaknya sederhana, tapi ternyata bisa membahayakan organ dalam, yaitu saat kita menyeduh teh terlalu pekat, dan meminumnya saat masih sangat panas. Tidak semua teh diciptakan sama, dan tidak semua teh cocok diminum dalam kondisi tertentu, terutama oleh tubuh lansia yang sudah lebih sensitif. Banyak orang berpikir bahwa semakin pekat tehnya, semakin kuat khasiatnya, atau bahwa teh yang masih mengepul panas lebih nikmat untuk dinikmati pagi-pagi. Tapi kenyataannya, dua kebiasaan ini, minum teh terlalu pekat dan terlalu panas, bisa menjadi kombinasi berbahaya yang perlahan mengikis kekuatan tubuh dari dalam. Teh yang terlalu pekat memiliki kandungan tanin yang jauh lebih tinggi dari normal. Tanin ini memang memiliki manfaat sebagai antioksidan, tapi jika jumlahnya berlebihan, justru dapat mengganggu sistem pencernaan. Lambung lansia yang sensitif bisa teriritasi, muncul rasa perih, kembung, atau bahkan mual berkepanjangan setelah minum. Dalam jangka panjang, asupan tanin berlebih juga dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan, menyebabkan anemia ringan yang sering tidak disadari karena gejalanya samar, mudah lelah, lesu, dan kepala ringan. Lebih buruk lagi, saat teh diseduh sangat kental, kandungan kafeinnya juga ikut meningkat. Walaupun tidak sebanyak kopi, kafein dari teh pekat bisa memicu jantung berdetak lebih cepat, perasaan gelisah, hingga gangguan tidur jika diminum terlalu malam. Apalagi jika tubuh sudah lemah atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi, minum teh pekat bukanlah keputusan bijak. Lalu ditambah satu kebiasaan yang tak kalah sering dilakukan, minum teh saat masih sangat panas. Uapnya masih mengepul, gelas pun masih sulit disentuh. Tapi banyak orang tua tetap menyesapnya perlahan, merasa hangatnya bisa menenangkan tubuh. Padahal, suhu minuman yang terlalu tinggi dapat merusak lapisan kerongkongan dan lambung. Jaringan halus di dalam tubuh tidak didesain untuk menerima cairan yang suhunya mendekati titik didih. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan peradangan kronis yang tidak terasa langsung,
bahkan bisa meningkatkan risiko masalah serius seperti kanker esofagus. Penelitian dari berbagai lembaga medis juga sudah menunjukkan hubungan antara konsumsi minuman panas, termasuk teh yang terlalu panas, dengan kerusakan jaringan lapisan pencernaan bagian atas. Dan sekali jaringan itu rusak, tubuh butuh waktu sangat lama untuk memulihkannya, bahkan bisa jadi tidak pulih sepenuhnya. Apalagi di usia lanjut, di mana regenerasi sel sudah tidak secepat dulu. Padahal, solusi dari dua kesalahan ini sangat sederhana. Pertama, jangan terlalu banyak menyeduh teh. Gunakan takaran yang wajar, dan jika warnanya sudah sangat gelap, tambahkan air panas lagi untuk mencairkannya. Biarkan rasa teh hadir dengan lembut, tidak harus keras dan menusuk. Kedua, tunggu teh hingga suhunya benar-benar hangat, sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius. Tidak perlu terburu-buru, justru teh yang terlalu panas merampas kenikmatan dan memberi bahaya tersembunyi. Sahabat sehat, teh itu seharusnya menjadi momen tenang dan menyejukkan. Tapi jika cara menyeduh dan meminumnya salah, manfaat teh bisa hilang dan yang tersisa hanya risiko. Jangan biarkan tubuh lemah hanya karena ingin cepat menikmati hangatnya teh. Namun ternyata, masih ada satu kesalahan lagi yang diam-diam sering dilakukan lansia. Waktu minum teh juga berperan penting. Karena jika diminum terlalu malam, apalagi menjelang tidur, teh yang tampak ringan itu bisa menjadi biang keladi gangguan tidur, gelisah, dan tubuh yang tak kunjung pulih saat malam datang. Ketika hari mulai gelap dan tubuh mulai lelah, banyak dari kita mencari kenyamanan sederhana untuk menutup hari. Bagi sebagian besar lansia, cangkir teh hangat menjelang tidur seolah jadi teman terbaik. Rasanya menenangkan, aromanya mengusir dingin, dan suasananya terasa pas. Tapi sahabat sehat, yang sering luput dari perhatian adalah satu fakta penting. Teh, sekecil apapun kandungan kafeinnya, tetap bisa mengacaukan tidur lansia. Dan kualitas tidur yang buruk bukan hanya soal rasa ngantuk esok hari, tapi bisa merusak banyak sistem tubuh secara perlahan. Memang benar, teh tidak sekuat kopi dalam hal kafein. Tapi tubuh lansia memiliki kepekaan yang jauh lebih tinggi terhadap zat ini. Di usia lanjut, metabolisme melambat, dan proses pembuangan kafein dari tubuh tidak secepat dulu. Artinya, walaupun kita minum teh jam 8 malam, efek kafeinnya bisa tetap bertahan sampai lewat tengah malam. Akibatnya, meski mata terasa berat, tubuh justru tetap gelisah, jantung berdebar ringan, atau bahkan muncul perasaan resah yang tidak bisa dijelaskan. Dan inilah yang banyak tidak disadari. Gangguan tidur bukan sekadar tidak bisa tidur, tapi juga meliputi tidur yang tidak nyenyak, sering terbangun tengah malam, hingga tidak merasa segar saat bangun pagi. Tubuh tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas. Padahal, di usia 60, 70, dan 80 tahun, tidur adalah satu-satunya waktu di mana tubuh benar-benar memperbaiki dirinya sendiri. Regenerasi sel terjadi, tekanan darah stabil, hormon keseimbangan tubuh bekerja aktif. Tapi ketika tidur terganggu, semua proses itu pun ikut kacau. Efek domino pun bermunculan. Lansia yang tidur buruk cenderung mengalami penurunan daya ingat, lebih mudah emosi, kehilangan konsentrasi, dan menurunnya daya tahan tubuh. Bahkan risiko jatuh saat malam atau pagi hari meningkat, karena refleks tubuh melambat akibat kurang tidur. Semua ini bisa diawali hanya karena satu cangkir teh di waktu yang tidak tepat. Banyak yang berpikir, tapi saya sudah terbiasa. Selalu minum teh malam hari dan baik-baik saja. Itu karena efeknya memang tidak langsung. Tapi jika kebiasaan ini terus dilakukan, kualitas tidur akan turun pelan-pelan. Dan ketika tubuh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak masuk akal, barulah kita sadar bahwa sumbernya bisa jadi datang dari teh yang dikira menenangkan itu. Lalu bagaimana solusinya? Sangat sederhana. Bila ingin tetap minum teh di malam hari, pilihlah teh tanpa kafein, seperti teh herbal dari daun kelor, bunga chamomile, atau daun pandan. Pilihan-pilihan ini justru bisa membantu relaksasi, tanpa mengganggu pola tidur. Dan waktu terbaiknya adalah sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Berikan waktu bagi tubuh untuk memproses cairan dan mengendapkan efek hangat, sebelum tubuh benar-benar masuk ke fase istirahat malam. Sahabat sehat, penting untuk kita sadari bahwa teh adalah minuman yang luar biasa. Ia bisa memberi ketenangan, memberi manfaat kesehatan, dan menghadirkan suasana yang menenangkan. Tapi itu semua hanya akan tercapai jika cara kita menikmatinya benar. Jika tidak, teh bisa menjadi jebakan diam-diam yang menyusahkan tubuh dari dalam. Bukan karena tehnya salah, tapi karena waktu dan caranya tidak kita perhatikan dengan bijak. Dan pada akhirnya, setelah membahas 5 kesalahan umum dalam minum teh,
Mulai dari perut kosong, gula berlebihan, minum setelah obat, seduhan pekat dan panas, hingga diminum menjelang tidur, kita bisa menarik satu pelajaran penting. Teh hanya akan menjadi sahabat sejati bagi lansia jika kita tahu cara memperlakukannya dengan tepat. Tubuh kita di usia lanjut tidak butuh banyak hal rumit. Hanya butuh perhatian yang tepat. Dan perhatian itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti secangkir teh. Maka mulai hari ini, yuk kita ubah cara kita menikmati teh. Bukan lagi sekadar kebiasaan lama, tapi sebagai bagian dari cinta kita pada tubuh sendiri. Sahabat sehat, dari awal kita sudah menyusuri pelan-pelan 5 kesalahan yang sering terjadi saat minum teh. Bukan untuk menakut-nakuti. Bukan juga untuk membuat Anda meninggalkan teh. Tapi justru agar kita bisa lebih bijak, lebih sayang pada tubuh yang selama puluhan tahun sudah menemani kita melewati suka duka kehidupan. Teh tidak salah. Justru teh bisa jadi teman terbaik di masa tua, jika kita tahu cara memperlakukannya dengan benar. Teh bisa menghangatkan tubuh, menenangkan pikiran, bahkan membantu kita merasa lebih damai. Tapi hanya jika dikonsumsi dengan waktu yang tepat, cara yang tepat, dan porsi yang bijak. Ingatlah, di usia 60 tahun ke atas, tubuh bukan lagi mesin yang tahan banting. Ia lebih sensitif, lebih jujur. Sedikit saja salah perlakuan, tubuh akan langsung memberi sinyal. Maka, dari segelas teh hangat yang kelihatan sepele, bisa muncul risiko yang tak kita duga jika kita abaikan sinyal itu. Kini semuanya kembali pada pilihan kita masing-masing. Apakah kita tetap mengikuti kebiasaan lama yang ternyata menyimpan bahaya tersembunyi? Atau mulai melangkah lebih bijak, demi hidup yang lebih sehat dan nyaman di usia senja? Mulailah dari pagi ini. Lihat kembali cangkir teh Anda. Sudahkah Anda sarapan dulu? Berapa sendok gula yang Anda pakai? Apakah Anda baru saja minum obat? Apakah tehnya terlalu kental atau masih terlalu panas? Dan jika malam tiba, apakah teh itu akan membantu tidur Anda? Atau malah membuat Anda gelisah? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu mungkin tak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Tapi percayalah, dari pertanyaan-pertanyaan kecil itulah kita bisa membangun perubahan besar. Karena kesehatan bukan soal hal besar yang sulit dicapai, tapi soal konsistensi menjaga hal kecil setiap hari. Dan di akhir video ini, izinkan saya mengajak sahabat sehat untuk membagikan informasi ini kepada orang-orang tercinta. Mungkin ada anak, pasangan, teman seperjuangan, atau tetangga yang setiap hari minum teh dengan cara yang keliru. Dengan satu klik saja, kita bisa menolong banyak orang untuk hidup lebih sehat di masa tua. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga setiap tegukan teh Anda setelah ini bukan hanya membawa rasa hangat, tapi juga membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kesehatan yang terus menyertai hingga usia panjang, bugar, dan bahagia.